Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya dan dimuliakan hidupnya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 10 penyebab weton yang baik dan beruntung menurut Primbon Jawa, tapi realita yang dihadapinya ternyata ngenes ya. Seperti apa penjelasannya? Monggo disimak nggih dulur. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Ada banyak pertanyaan yang menanyakan hal ini ya, mengenai wetonnya itu katanya baik dan beruntung menurut perhitungan Primbon Jawa, tapi realitanya kehidupannya kok tidak sesuai ya, ngenes. Nah, itu apa penyebabnya? Di sini ada 10 penyebabnya ya. Di antaranya barangkali salah satunya kita tidak menyadari bahwa mungkin di salah satu yang saya sebutkan ini kita melakukannya. Jadi sebenarnya bukan kekeliruan pada prediksinya, bisa jadi ada pada kesalahan atau kekeliruan kita sendiri. Seperti apa penyebabnya? Sebelumnya saya ingatkan yang belum subscribe Fitka Channel, silahkan di subscribe. Mudah-mudahan wawasan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa semua weton itu baik ya. Hanya saja pasti ada kekurangannya, juga ada kelebihannya. Masing-masing pasti mempunyai itu. Dan di sini saya khusus mengulas mengenai penyebabnya apa. Kok wetonnya sudah baik, tapi kok realitanya yang dihadapi itu tidak sesuai dengan wetonnya, prediksi wetonnya ya. Yang pertama, kelahiran sesuai dengan jam, tanggal, bulan, dan tahun itu masing-masing seseorang berbeda ya. Nah, ini turut berpengaruh. Jadi walaupun sama-sama wetonnya, tapi nasibnya pun juga berbeda karena perbedaan pada yang saya sebutkan ini tadi. Itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, penyebab wetonnya baik dan beruntung tapi realitanya kehidupannya ngenes atau tidak sesuai. Ini bisa jadi karena seseorang tersebut merasa sudah wetonnya bagus kemudian tidak mau berusaha. Dia mengandalkan nasibnya. Nah, ini penyebabnya. Jadi, meskipun Anda ditakdirkan menjadi orang yang kaya, tapi jika Anda hanya diam saja, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja keras, maka sama saja dengan omong kosong ya. Tidak akan terjadi. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Berikutnya yang ketiga, penyebab seseorang yang wetonnya baik dan beruntung tapi tidak sesuai dengan kenyataannya dikarenakan karena sikap dan perbuatannya pun turut berpengaruh ya pada nasibnya. Ketika seseorang tersebut baik, maka banyak orang yang suka, temannya ada di mana-mana sehingga banyak juga yang mengajak kerjasamanya. Ini yang bisa membuatnya kehidupannya lebih baik ya, karena sama dengan membuka jalannya rezeki. Tapi sebaliknya, ketika wetonnya bagus, beruntung, tapi seseorang itu sikap dan perbuatannya tidak baik, jangankan diajak kerjasama atau banyak yang suka, kadang orang melihat saja tidak mau. Nah, ini perlu dikoreksi, apakah kita seperti demikian? Yang kelima, penyebab seseorang wetonnya baik dan beruntung tapi tidak sesuai dengan realitanya, bahkan ngenes, itu bisa jadi karena sifat kurang bersyukur, apatis, selalu merasa kurang ya. Ini juga membuat seseorang tersebut tidak sesuai dengan perhitungan prediksi wetonnya. Tetapi ketika seseorang itu memiliki rasa bersyukur, empati, welas asih, maka rezeki akan betah menghampirinya. Yang kelima, penyebab seseorang wetonnya baik dan beruntung tapi tidak sesuai dengan realitanya adalah bagaimana cara memperlakukan orang tuanya,
tingkat kebaktiannya. Karena banyak sekali anak yang sudah sukses kehidupannya kemudian lupa pada orang tuanya, bahkan kadang ada yang menganggap orang tuanya sebagai beban, memberi sesuatu menyamakan dengan pengemis. Artinya ngasih orang tua itu perhitungan. Kalau diminta ngasih, kalau enggak kadang enggak ngasih. Lah ini walaupun weton Anda sudah bagus, sudah beruntung, mungkin memang keberuntungan berpihak pada seseorang tersebut ya. Tapi di masalah yang lain bisa jadi hidupnya ngenes, artinya gak bahagia. Jadi di sini tidak hanya diukur secara materi, tapi bisa juga apa yang dialaminya ya. Ini saya mengingatkan untuk teman-teman yang barangkali hidupnya sudah sukses, sudah mapan, supaya jangan lupa pada orang tua. Ojo eman karo wong tuane dhewe ya dulur, karena mereka itu adalah kuncinya kita, kesuksesan kita, mereka yang mendoakan kita. Jadi jangan pernah berhitungan pada orang tua. Berikutnya yang keenam, mengenai amalan dan juga sedekah. Nah, ini masing-masing orang berbeda ya. Kalau sudah kehidupannya sukses, kemudian memang motonya bagus dan selalu beruntung, tapi kalau pelit ya, itu juga nanti imbasnya pasti ada saja. Mungkin tidak di harta benda, bisa saja di masalah yang lain, seperti enek permasalahan yang membuat hatinya ini ngenes. Berikutnya yang ketujuh, penyebab seseorang wetonnya baik dan beruntung tapi realitanya tidak sesuai itu karena seseorang tersebut adalah orang yang curang ya. Orang yang kalau punya hutang dia curang atau licet ya. Kemudian suka mempersulit hidup orang lain ataupun ngeliceti, mencurangi harta benda orang lain, menipu ya. Bahkan ini yang sering banyak terjadi adalah masalah tanah atau warisan. Hati-hati, walaupun weton Anda baik dan beruntung, tapi kalau seperti yang saya sebutkan itu tadi ya, perilakunya, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan harta yang dimiliki yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun bisa habis ludes karena perbuatan seperti itu. Jadi walaupun wetonnya bagus, baik dan beruntung, kalau seperti itu maka nantinya bakalan ngenes. Apapun itu jalan permasalahannya ya, ada saja supaya dia jatuh karena perbuatannya sendiri. Yang kedelapan, penyebab orang yang wetonnya baik dan beruntung tapi tidak sesuai dengan kehidupannya ya, realitanya kok ngenes, itu bisa jadi karena suka maidu, suka alok dan menyakiti perasaan orang lain. Kenapa demikian? Karena mulut itu tajam loh ya. Mulut itu adalah pisau yang paling tajam. Jadi kalau kita ngomong nyakiti orang dengan sengaja, maidu, nah ini akan kembali pada diri kita sendiri. Walaupun nanti kembalinya tidak sama dengan apa yang diucapkan, bahkan ini bisa lebih dari itu. Nah, ini yang bisa menghapus keberuntungan dan kebaikan yang ada pada pembawaan lahirnya. Nah, ini banyak sekali terjadi demikian, dan ini banyak aduan juga yang mengatakan katanya wetonku bagus, wetonku katanya beruntung, kok aku tidak merasakan seperti itu, kok hidupku seperti begini-begini saja atau lain sebagainya. Ternyata dari ucapannya tersebut setelah ditelusuri ya, seneng maidu, seneng ngelok nih. Lah wong Jawa kuwi ya, sopo alok bakal melok. Nah, itu salah satu ilmu titeni wong Jawa. Wong alok bakal melok. Nah, ini perlu diingat-ingat ini. Berikutnya yang ke-9 ini ya. Penyebab pemilik weton ini wetonnya baik dan beruntung tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, bisa jadi dari tingkat doanya, usahanya maupun kemampuannya ya. Jadi masing-masing orang tingkatnya itu tidak sama wetonnya, tapi untuk apa yang dia lakukan berbeda dengan yang dilakukan orang lain. Meskipun wetonnya sudah baik dan beruntung, tapi kalau tidak maksimal
tidak optimal, ya hasilnya ya hanya sebatas itu saja. Beda dengan dia yang sudah dari pembawaan lahirnya baik dan beruntung, tapi dia mau melakukan effort yang luar biasa, maka feedbacknya adalah lebih baik. Dan yang terakhir tentunya atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Mau dikatakan seperti apapun, wetonnya bagus ya, mendukung, beruntung, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan untuk hidup mulia, untuk banyak rezeki, maka tidak akan terjadi. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang sudah orang zaman dahulu teliti dan amati. Kenapa kok wetonnya itu sudah bagus, beruntung ya, dinyatakan hasil prediksinya seperti itu, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan ada yang hidupnya ngenes. Itu dikarenakan seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin dari kita tidak terasa ya, tapi bagi yang mau meraba diri sendiri akan tahu kita ini seperti apa. Dan juga apa yang saya sampaikan ini tidak selalu pasti benar, tapi bisa direnungkan dengan baik. Bahwa apa yang saya sampaikan ini semata-mata hanya untuk memotivasi panjenengan semua ya. Bagi Anda yang barangkali selalu menanyakan pada diri sendiri ya, kenapa wetonnya sudah baik dan beruntung tapi kok tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan. Di antaranya seperti yang saya sebutkan, perlu kita raba diri kita sendiri supaya kita lebih tahu dan mengenali diri kita sejatinya. Baik dulur, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila perkataan saya ini barangkali kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.